Kan kalau kita lihat per hari ini tuh, kan politik kita betul-betul konyol isinya. Nggak ada pendalaman ide tuh. Kasak-kusuk nyari wapres segala macam. Ngapain kasak-kusuk? Hal yang adalah hak dia tuh. Jadi oke. Siapa yang masih punya ide bahwa Indonesia itu just society, masyarakat yang adil, makmur? Nggak ada. Karena semua merasa di balik keadilan pasti ada transaksi, transaksi kuasa, transaksi modal segala macam. Di setiap hari saya dapat surat dari masyarakat dari Sumatera Utara, Kalimantan tuh yang kasusnya udah bertahun-tahun, tapi nggak pernah diproses karena setelah mereka riset, oh ternyata pengacaranya ada temannya hakim, hakimnya adalah ponakannya jaksa. Kan bagaimana coba? Kan lembaga survei ini kan korporasi. Jadi itu intinya tuh. Karena itu kalau misalnya disodorkan ke saya, ini calon presidennya ada 5-7. Pak Rocky pilih siapa tuh? Oke, saya pilih siapa yang saya coret pertama. Feodalisme, oportunisme, pragmatisme itu semua bagian buruk dari kekuasaan itu ada di partai sekarang. Bahaya pemimpin berikutnya adalah beban yang dibawa hari ini itu terlalu berat. Hutang, divided nation, kerusuhan rasial, sentimen agama kan berat. Nah, saya bayangkan itu nggak mungkin dihasilkan lewat pemilu yang akan jadi sekedar basa-basi elektoral tuh. Pemilu itu adalah lembaga resmi di mana oligarki secara resmi juga bisa bermain di situ. Kalau di luar situ kan oligarki bisa ditangkap. Justru karena dia resmi, oligarki akan pasang harga di situ kan. Oke. Hari ini saya mengundang khusus seorang tamu yang luar biasa, filsuf Indonesia. Kenapa saya mengundang beliau? Karena di call center saya, hampir sebagian besar meminta bahwa tolong yang dihadirkan adalah narasumber yang luar biasa. Seorang filsuf Indonesia. Siapakah itu? Saya langsung saja memperkenalkan dia, sahabat saya, dan saya mengagumi pikiran-pikirannya, Bung Rocky Gerung. Apa kabar, Bung Rocky Gerung? Kabarnya enak-enak aja. Saya panggil Bung, atau Bang, atau Pak nih. Asal jangan panggil capres. Karena kata orang, kalau kita memanggil orang dengan Bung, itu berarti dia calon presiden. Wah, itu mimpinya begitu. Dan masa panggil Bung Bowo itu kan. Bung Anies. Ya apa aja lah. Tapi saya sedang karena cuma orang nekat yang undang saya tuh. Jadi Bung Rocky ini masuk di call center kita. Banyak sekali permintaan untuk menghadirkan Bung Rocky Gerung sebagai calon presiden yang digadang-gadang di dunia maya ya. Di medsos itu banyak sekali permintaan orang meminta Bung Rocky Gerung dan Bosman itu diminta untuk maju di dalam pemilihan presiden nanti. Itu juga ngaco tuh. Padahal saya lagi bikin gerakan LBP. Apa itu LBP? Liga Boikot Pemilu. Wah, ini luar biasa. Ada lagi satu istilah yang luar biasa. Ya karena kita bayangkan kan kalau kita lihat per hari ini tuh, kan politik kita betul-betul konyol isinya. Nggak ada pendalaman ide tuh. Kasak-kusuk nyari wapres segala macam. Ngapain kasak-kusuk? Hal yang adalah hak dia tuh. Jadi nanti. Nggak apa-apa, terus saja. Nggak apa-apa. Menarik. Jadi saya nggak ada ide ya, nggak ada pendalaman ide. Tidak ada pendalaman ide tuh. Coba bayangkan misalnya semua calon presiden yang adalah ketua partai itu mesti nunggu restunya Jokowi kan. Padahal dia ketua partai. Kongres partai bilang Anda calon presiden kami itu. Tapi dia bilang tunggu dulu ya, saya tanya Jokowi dulu. Lu ngapain bikin partai yang kedudukan tertinggi adalah Kongres kan begitu kan? Iya. Erlangga mesti nunggu sinyal Jokowi, Prabowo nunggu sinyal Jokowi, macam-macam gitu kan. Jadi saya nggak lihat bahwa karena itu saya nekat mau bikin Liga Boikot Pemilu karena nggak ada gunanya di pemilu. Jadi tidak ada pendalaman ide, tidak ada gagasan yang brilian. Betul, nggak ada gagasan. Ini udah 1,5 tahun, yang ada cuma poster-poster baliho gede-gede. Kita setiap kali saya ke daerah saya lihat balihonya besar-besar, wajahnya besar, tapi isi kepalanya nggak ada. Kita nggak tahu kan gimana kecil. Jadi ya kita bayangkan itu, nggak ada beginian misalnya tuh. Coba Anies podcasting di sini, Ganjar dan kita kuras idemu apa tentang masa depan, nggak ada. Nggak ada gagasan yang bisa dilihat. Ya karena nunggu Presiden Jokowi kan. Kalau Jokowi bilang oke, ini kayak kemarin Pak Jokowi kasih sinyal ya nanti putaran berikut Pak Prabowo yang nerusin saya tuh ngapain? Setiap presiden harusnya membatalkan proyek presiden sebelumnya tuh. Kan gitu tuh. Kalau meneruskan ya Jokowi aja seumur hidup kan. Itu kacaunya tuh Abraham sama. Ya. Jadi Bung Rocky kemarin nggak ke Bali ikut pantau mengamati G20. Iya itu G dulu, ya G20 sekarang namanya gagal 20 tuh. Kenapa sampai Bung Roy kan nggak ada komunike. Dari awal saya udah duga itu nggak ada komunike tuh. Dan akhirnya Pak Luhut sendiri bilang tidak akan ada komunike.
Kan standar dari G20 ada komunike, yaitu Ini nggak ada ya? Kan recent isunya adalah Perbaikan iklim, iklim segala ancaman macam. krisis ekonomi global. Oke, dan recent political issue adalah soal Ukraine. Dan Oke. itu ya Ukraine nggak datang karena disuruh Amerika nggak perlu datang, Rusia juga akhirnya nggak datang karena Putin takut dia nggak balik ke Rusia kalau datang ke Indonesia kan. Karena Rusia juga kelas menengahnya lagi berupaya menggoyang Putin. Jadi isu itu nggak terjadi. Padahal Presiden Jokowi berupaya untuk jadikan G20 itu lompatan historis dia untuk dapat Nobel. Kira-kira begitu kan. Karena orang mesti melihat seseorang dapat Nobel itu bukan karena satu peristiwa sejarah yang sesaat. Jadi Pak Jokowi di G20 itu gagal sebetulnya tuh. Tapi udah kita anggap aja ada hal-hal yang lucu-lucu di situ kan. Jadi ada nggak sesuatu yang bisa jadi hal yang menurut kita itu bermanfaat buat Indonesia dari G20 itu? Ada, yaitu dunia melihat bahwa ketika persidangan G20 itu juga kan luar sebelumnya ada sidang Conference on Parties yang COP yang dilanjutkan di Mesir kan. Dan isu lingkungan dibicarakan dalam di situ. Tetapi dunia melihat kok Indonesia pada saat G20 di Bali itu justru Greenpeace ditahan untuk masuk ke Bali itu. Ditahan oleh GP Ansor, terus sama-sama GP itu kan. Greenpeace GP, GP Ansor GP. Padahal sebetulnya standar KTT itu kan, summit itu kan mestinya ada suara masyarakat sipil kan. Yang biasa disebut side event itu. Nah, side event itu mestinya ada sidang masyarakat sipil, masyarakat adat masuk di situ, Greenpeace masuk buat bicara lingkungan tuh. Bahkan anak muda yang pakai sinyal Y20, Youth 20, itu sampai terakhir nggak bisa ketemu Pak Jokowi. Padahal mestinya dari anak muda milenials, mereka dengar apa poin anak muda tentang masa depan. Demikian juga dari kalangan akademisi nggak bisa masuk ke Bali. 2 minggu lalu saya masih di Bali itu, dan Udayana komplain bahwa mereka nggak boleh lagi diskusi itu. Jadi itu pertanda bahwa Indonesia tidak siap untuk memfasilitasi percakapan tentang environmental ethics itu. Padahal KPK dulu kan masukkan itu sebagai salah satu syarat untuk kebersihan pemerintah, itu etika lingkungan dan konsekuensinya. Ada yang menarik juga, Bung Rek. 3 hari sebelumnya juga pertemuan teman-teman LBH kita itu kan diintimidasi. Ya, betul. Dihalang-halangi ya. Yes, itu. Menarik nih isu lingkungan ya. Seharusnya kan kalau kita bicara lingkungan, pemerintah harus terlihat punya satu kebijakan yang holistik, ya, agar bisa kita lihat bahwa kebijakan itu memang ingin menyelamatkan tentang lingkungan. Tapi ini kan tidak. Kenapa saya katakan tidak? Kita bisa lihat dari kebijakan-kebijakan tentang tata kelola sumber daya alam kita. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks tata kelola pertambangan minerba, itu kan amburadul semua. Jadi bagaimana dia bisa bicara di tingkat internasional mengenai penyelamatan lingkungan kalau kebijakan-kebijakan holistik yang bisa ditangkap atau bisa dilihat oleh dunia internasional bahwa sebenarnya Indonesia belum bisa masuk di dalam isu itu. Iya, karena dari awal yang disebut industri di bidang lingkungan kan mesti betul-betul diamdal dengan maksimal kan. Kan dalam teori hukum lingkungan, AMDAL itu adalah cara paling absolut untuk menghalangi investasi itu. Jadi kalau dia lolos AMDAL itu artinya itu betul-betul bersih kan. Nah, AMDALnya mesti di depan tuh. Kan dalam sekarang misalnya IKN tuh, Pak Jokowi bilang, saya putuskan untuk pindahin ibu kota. Maka saya minta Universitas Mula Warman yang di sana, termasuk UI, coba riset tentang AMDALnya. Lu udah diputusin secara politik, ngapain baru mau diamdal kan? Kan namanya dungu kan, cara berpikir itu kan. Kan mestinya amdal dulu, baru bikin keputusan politik. Bagaimana misalnya kalau hasil amdal itu, termasuk amdal yang dibikin oleh ASA nanti, menunjukkan bahwa itu nggak layak diterusin. Padahal Presiden udah putuskan, bahkan. Itu menarik ya, masalah amdal. Coba saya kasih ilustrasi. 2 food estate di Kalimantan, di Papua tuh, dua-dua mangkrak. Padahal hutannya udah ditebang, artinya pohonnya udah dijual. Tapi nggak ada yang mau nanam di situ kan. Saya hobinya tuh masuk keluar hutan, bukan main politik ya. Papua itu hutannya itu 37 juta hektar. 37 juta hektar. 80% dari hutan itu hutan primer. Di dalam hutan primer itu ada 2.000 jenis pohon. Jenis pohon ya. Ada 20.000 jenis serangga, ada 600 mamalia, ada 700 jenis burung, dan ada 400 masyarakat adat. Kan kalau dia mau dieksploitasi, tanya dulu pada si burung, tanya pada si ular di situ, tanya pada masyarakat adat tuh, mau nggak
itu dieksploitasi. Iya. Itu namanya perspektif etika lingkungan yang sekarang dibicarakan di dunia tuh. Iya. Jadi hak pohon untuk tetap hijau, hak sungai untuk tetap, mengalirkan air. jernih, hak mawar untuk tetap wangi, hak lebah untuk tetap punya sengat. Itu nggak dipeduli. Nah, itu yang menunjukkan bahwa pengertian tentang etika lingkungan tidak dipahami oleh pemerintah, apalagi Presiden Jokowi kan. Jadi bagi dia itu growth-nya itu harus dihasilkan dari ekstraktif industri itu. Padahal dunia sekarang bicara tentang degrowth. Ini masih paradigma developmentalisme tuh. Dan sekarang ditunjukkan bahwa pemerintah bisa bilang bahwa hasil ekspor kita itu menopang rupiah. Kita tanya berapa persen yang didapat oleh negara hari ini? 8%. Dari hasil eksploitasi sumber daya, negara cuma dapat 8%. Di zaman Pak Harto 37%, di zaman Pak SBY 21%. Artinya walaupun ada eksploitasi, dia balik ke negara. Ini nggak balik ke negara. Jadi apa yang mau dipamerkan? Diambil siapa? Ya 2-3 orang yang disebut oligarki kan. Jadi governance-nya yang kacau ya? Governance-nya kacau. Kan mestinya uang eksploitasi nyampe kembali ke dompet mak-mak tuh. Ya, mak-mak. Untuk dapat supaya anaknya bisa dikasih uang jajan protein. Itu nggak terjadi. Jadi duit itu kembali ke oligarki? Kembali ke oligarki. Nah, sekarang kan syaratnya itu oligarki mesti dipajak secara berlebih dong. Ya. Pajak progresif. Itu nggak berani kan. Sampai sekarang nggak ada pajak. Berapa sih? Amnesti? Iya, amnesti itu udah lama kita kasih amnesti juga. Nggak terjadi sebetulnya tuh. Jadi perbandingan antara apa yang dirampok dan apa yang dikembali pada negara itu makin lama makin kecil. Pak Harto memang bilang oke, tapi Pak Harto pastikan 30-40% balik ke rakyat itu. Di zaman SBY masih ada 21%. Sekarang tinggal 8%. Yang lain itu menguap jadi oligarki, masuk di dalam kekayaan oligarki. Berarti kalau kita bicara tentang keadilan sosial itu sudah jauh ya? Bukan jauh sebetulnya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kalau jauh masih bisa kelihatan. Ini udah nggak kelihatan ujungnya apa. Oke. Apa yang kita harapin soal social justice? Jadi sama sekali nggak kelihatan. Nggak. Jadi yang terjadi apa tuh? Denial of justice. Pengingkaran terhadap keadilan. Kan yang kita sebut justice itu, Undang-Undang Dasar bilang ekonomi dikelola oleh korporasi, BUMN, dan koperasi gitu kan. Jadi hak korporasi memang untuk akumulasi, untuk cari untung. Tetapi hak negara adalah untuk distribusi. Negara nggak lakukan distribusi kan. Kalau diminta negara mendistribusikan hasil akumulasi korporasi ke koperasi enggak. Koperasi hidup dari CSR korporasi, CSR koperasi. Bahkan CSR di Kalimantan jatuhnya ke Solo. Kan ajaib kan. Jadi banyak hal yang dalam desain konstitusi kita itu bukan nggak dipahami. Memang sengaja untuk tidak seimbangkan tuh. Kalau sekarang misalnya pemerintah bilang dia punya surplus 300 triliun APBN segala macam. Ya tapi kok nggak turun ke rakyat? Lalu keterangannya nanti kita alihkan itu sebagai tabungan pemerintah untuk tahun anggaran berikutnya. Lalu bagaimana? Tahun anggaran sekarang dihabisin sekarang gitu. Kalau itu betapa ada perencanaan. Kalau sisa anggarannya mau dipakai buat main politik. Gitu kira-kira. Berarti pemerintah tidak melakukan distribusi secara adil ya? Betul. Dia pro akumulasi kapitalis. Tetapi dia lupa bahwa tugas dia adalah merampok kembali kapitalis dalam pengertian dan mendistribusikannya secara adil. Just distribution kan. Itu sebetulnya yang kita sebut keadilan sosial, yang kita sebut kemuliaan adil dan beradab. Dan itu bukan tidak tampak, tidak terlihat. Tidak terlihat tuh, disembunyikan dalam figur. Kita nggak tahu nih APBN soal utang misalnya berapa kan, cuma kita nggak tahu kan. Disparitas antara yang kaya dan yang miskin kita nggak tahu berapa. Kita cuma tahu ya 10 orang, 4 orang terkaya menguasai separuh pendapatan nasional. Tapi kita nggak pernah tahu tuh siapa itu kan. Kan itu hutan Indonesia 500 juta hektar, kita nggak tahu siapa yang punya. Data BPN bisa beda dengan data kehutanan. Data kehutanan beda dengan data Pemda daerah. Ini gimana? Jadi tidak ada single data ya? Nggak ada single data itu. Jadi jangan-jangan itu sengaja dibuat. Memang. Ya? Sengaja dibuat untuk tidak ada single data supaya dengan itulah orang bisa melakukan yang namanya fraud. Itu namanya fraud itu terjadi karena orang tahu bahwa ya kan datanya simpang siur kan. Sementara pemerintah bilang kami punya big data. Big data tanpa big idea itu artinya dungu. Dungu ya? Ya dia punya big data tapi big idea-nya nggak ada kan. Kan mesti big data itu menghasilkan distribusi tadi itu. Yang ini bagian sana, ini bagian sini. Nggak ada. Jadi ada keadilan. Jadi dia biarkan negeri ini dirampok untuk hal-hal yang sepele sebetulnya. Ya buat main politik kan. Jadi artinya masyarakat tidak mendapatkan keadilan? Nggak ada sama sekali itu. Kalau saya pergi ke daerah, saya seminggu itu bisa 5-6 kali ke daerah, diundang BEM segala macam, LSM. Nggak ada tuh. Oke. Tapi ada ucapan terima kasih Pak Jokowi BLT, ada di semua tempat tuh.
Ya, Dan oke. kan plakatnya kan sama kan. Terima kasih Pak Jokowi, yes, BLT kami udah terima. Di seluruh Indonesia, bayangin misalnya, kalau orang pakai otak, mana ada rakyat Indonesia seragam kalimatnya. Kan itu seragam semua kan. Dari Aceh sampai Papua, terima kasihnya sama tuh. Jadi saya lagi berpikir nih, Pak Rogi, bingung saya. Berarti kalau tidak ada keadilan sosial, bagaimana kita mau bicara tentang keadilan hukum ya? Kalau keadilan sosialnya aja kita tidak temukan ya. Ya kan hukum harusnya jadi tool of social Tool of social control. engineering. Tool of social engineering. Engineering itu. Oke. Nah, dari situ kita lihat bahwa kalau dia sebagai tools, oke. Alat. Tapi yang engineer itu bukan negara, Oke. melainkan oligarki. Jadi Oke. dia adalah tools dari oligarki untuk menghasilkan disparitas. Ya. Nah, itu yang terjadi kan. Kenapa? Karena semua hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah itu draftnya mesti dibaca oligarki dulu kan. Kita bayangin misalnya. Jadi, menarik nih dibaca oligarki, Iya. dan oligarki masukkan kepentingannya. Iya. Omnibus Law itu kan ya kira-kira 98% Kepentingan. sana ada oligarki itu. Dan oligarki nyewa lawyer, nyewa ahli hukum tata negara. Kan banyak ahli HTN sekarang yang disewa oligarki kan. Jadi yang ada cuma tools of social control. Jadi Itu hukum itu jadi hanya tools of social control dari engineer-nya itu. Bukan lagi untuk menghasilkan justice itu. jadi sama sekali tidak menghasilkan justice. Ya. Ya, jadi inti dari hukum yaitu justice. Kan kalau kita bilang hukum itu artinya seluruh aspek teknis dari politik itu harus dikontrol tadi oleh etika hukum. Dasar dari etika hukum adalah justice itu. Justice. Kan itu kan yang disebut apa namanya itu dalam bahasa Latin itu ubi societas ibi ius. Oke. Di mana ada masyarakat, di situ ada aturan. Nah, masyarakat itu yang menginginkan keadilan. Oke. Bukan aturannya yang penting, keadilannya. Nah, hukum tidak mampu menghasilkan ubi societas ibi ius. Oke, kalau begitu saya bisa simpulkan bahwa menurut pandangan Bung Rocky, hukum atau keadilan itu mati di Indonesia. Belum mati sih, Belum tapi mati. sekarat. Sekarat ya. Ya kalau udah mati ya udah terjadi Jadi ini masih sekarat, sakratul maut. sakratul maut sebetulnya tuh. Dan Oke. itu sebetulnya lebih enak mati daripada sakratul maut. Kan? Lebih enak mati. Kalau mati artinya ada potensi untuk masyarakat mengembalikan apa namanya dimensi ideologisnya untuk bikin hukum baru. Sekarang hukumnya dicekek Dicekek ya. supaya napasnya sedikit-sedikit aja. Jadi dia Tapi nanti sakratul maut. bisa sakratul maut kan tuh. Jadi dia tidak mati tapi dia mengalami sakratul maut. Iya, dan yang cekek itu pertama kali adalah KPK. Oke, menarik nih. Bung Rocky, ini saya pernah baca buku ya. Pasti Bung Iya. Rocky sudah baca buku. Ini masalah keadilan, ini sakratul maut. Hmm. Di dalam buku Justice in Rose, Yep. ya, Ronald Dworkin. Itu di dalam buku itu ada penjelasan dari Oliver Holmes, Oke, Justice hakim, Amerika. oke. Dia bilang begini, dia membantah. Dia bilang hukum itu tidak pernah mati. Bilang gitu ya. Hukum itu tidak pernah mati. Hukum itu hanya tertidur lelap sementara. Oleh karena itu untuk membangunkannya maka perlu sentuhan hati nurani. Iya, betul. Tapi kita lupa bahwa hati nurani itu bisa ditakar lewat amplop kan. Itu masalahnya kan. Dan ya itu pepatah Italia justru menyebutnya begini, el sueño della razón produce monstruos. Ya. Artinya kalau akal itu tadi tidur, maka yang beredar adalah monster. Oke. Nah, di dalam akal ada yang disebut kalbu, yaitu hati nurani itu. Jadi kalau hati nurani itu pulas, justru monster yang beredar. Oke. Nah, di kita sekarang kan hati nurani itu kita titipkan pada KPK, kita titipkan pada Mahkamah Konstitusi, pada Mahkamah Agung. Sekarang 3 lembaga itu adalah sarang dari Dibredel. Nggak, sarang dari monster tadi itu. Oh, jadi monsternya pindah ke situ. Monster pindah ke situ kan. Oh, gitu. Kan, jadi kalau kita bilang siapa yang masih punya ide bahwa Indonesia itu just society, masyarakat yang adil, makmur, nggak ada. Karena semua merasa di balik keadilan pasti ada transaksi itu, transaksi kuasa, transaksi modal segala macam. Jadi hukum itu pasar ya kalau gitu. Transaksional, industri. Iya, itu hukum itu sekedar jadi black letter of law, ada istilah itu black letter of law. Oke. Sekedar huruf hitam aja tuh. gitu ya. Dan itu adanya di atas meja hukum itu. Dan yang ada di atas meja dikendalikan oleh yang di bawah meja, under table transaction kan. Jadi kita buka ini hukum bilang begini iya, tapi ini amplopnya masuk ke situ, maka hukum bisa ditutup aja. Berarti hukum yang diterjemahkan di situ adalah hukum yang sifatnya undang-undang semata. Iya, itu seolah-olah kalau udah ada Oke. kesepakatan dari apa namanya Pacta Sunt Servanda, Pact must be served, Benar. iya. Tapi
prinsip di balik itu rebus sic stantibus. Hal-halnya udah nggak berubah, udah nggak seperti itu karena udah transaksi di bawah aja kan. Jadi under table transaction ini itu yang sekarang lebih berguna daripada debat soal hukum. Padahal sebenarnya kalau menurut Bung Rocky, hukum dan keadilan itu tidak linear ya, tidak deterministik. Harusnya kan. Jadi keadilan kan tumbuh tuh. Keadilan adalah ide yang tumbuh, jadi ongoing. Dan justice di Papua tentu beda dengan justice di Jakarta tuh. Kemampuan kita untuk mengevaluasi etika lingkungan beda dengan kemampuan kita untuk membayangkan elektabilitas seseorang. Itu kan itu dua hal yang berbeda. Tetapi kalau kita sebut, sering orang sebut, iya tapi kan hukum itu setiap orang sama di depan hukum. Equality before the law. Saya bilang nggak begitu. Waktu John Locke rumuskan itu, yang dia maksud adalah hukum harus sama, diakses oleh orang yang berbeda. Kan begitu kan? Kan kita semua berbeda tuh. Saya kalau masuk pengadilan beda dengan misalnya Pak Luhut masuk pengadilan itu bisa beda tuh. Karena akses Pak Luhut lebih bagus dari saya. Tetapi saya dan Pak Luhut misalnya yang berbeda aksesnya harus dimengerti secara sama oleh hukum. Jadi bukan kita yang dibuat sama, nggak mungkin kita dibuat sama kan, dompet kita beda kan. Tapi hukum harus bisa sama terhadap orang yang berbeda. Bukan orang yang disamakan di depan hukum. Itu juga equality before the law. Kalau dibaca secara filosofis harusnya bunyinya terhadap mereka yang berbeda, hukum harus sama. Begitu. Terhadap orang, jadi hukum harus sama ya, perlakuannya ya. Perlakuannya sama pada orang yang berbeda. Tapi ini beda. Ini beda yang diterapkan kan. Tukang maling ayam sama dengan koruptor itu kan nggak ada equality before the law di situ. Koruptornya bisa ringan, maling ayamnya bisa berat. Padahal dia kalau dibilang dia equal, dia nggak equal. Karena posisi sosial seseorang itu akan mempengaruhi akses dia pada hukum. Gitu. Mempengaruhi akses dia terhadap hukum atau mempengaruhi putusan aktor hukum. Ya itu nafas keduanya begitu kan. Begitu aksesnya berbeda, yang sana dapat putusan yang ringan, yang ini dapat putusan yang berat. Nah di situ rasa keadilan orang muncul dan orang anggap bahwa bagian dari bangsa ini yang dulu dipamerkan sebagai bangsa yang adil karena kita mengalami ketidakadilan kolonial. Lalu founding person kita mengatakan bahwa kita akan buka jendela baru, yaitu kemerdekaan. Yang terjadi bukan itu hari ini kan. Jadi kemerdekaan kita untuk merasa lega bahwa kalau saya ke pengadilan pasti saya akan diterima, dilayani. Nah sekarang macam-macam. Ini setiap hari saya dapat surat dari masyarakat dari Sumatera Utara, Kalimantan tuh yang kasusnya udah bertahun-tahun tapi nggak pernah diproses karena setelah mereka riset, ternyata pengacaranya ada temannya hakim, hakimnya ada ponakannya jaksa. Kan bagaimana coba? Di rakyat walaupun dia marah, dia nggak punya akses untuk mengucapkan kemarahan. Jadi akses ya, nggak punya akses. Itu yang jadi problem ya. Itu problem kita sekarang adalah akses. Aksesnya ditutup. Berarti memang tidak ada keadilan kalau akses nggak ada keadilan. Itu udah standar kalau orang tanya Indonesia adil nggak, ya nggak adil. Menarik sekali apa yang tadi disampaikan Bung Rocky. Saya ingin kembali nih di G20. Itu ya. Ada proposal Indonesia mengenai energi itu gimana tuh? Kan Indonesia mau ajukan sesuatu supaya Indonesia diingat sebagai tuan rumah yang go green kan. Go green tuh. Energi terbarukan. Ya itu. Tapi kan semua orang, misalnya begini, Indonesia kasih proposal tentang, saya dengar kemarin Pak Prabowo bicara tentang potensi Indonesia untuk feeding, memberi makan 8 miliar orang. Pada saat Indonesia kan kemarin dunia sekarang udah 8 miliar. Di G20 Pak Prabowo bilang Indonesia mampu untuk memberi makan 8 miliar orang. Kan ini apa ini fiksi apa pikiran itu kan. Jadi sebetulnya kalau kita mau kasih bukan fiktif ya, fiksi. Bukan fiktif. Ini fiksi yang bisa jadi fiktif. Karena begini kan. Dijelaskan dulu baru. Apa bedanya fiktif dan fiksi ini? Fiktif itu artinya nggak ada tuh. Fiksi artinya imajinasi kita tentang hal yang belum kita kenali. Kan itu bedanya. Jadi sesuatu itu fiksional. Kalau saya membayangkan, kalau misalnya saya membayangkan neraka itu apa sih? Saya yang angkatan 80-an sekolah mahasiswa tahu bahwa neraka itu sebuah tempat. Iya, sebuah tempat di mana batu bara itu akan membakar mereka yang berdosa itu. Bayangkan misalnya 20 tahun ke depan ketika batu bara udah habis, anak milenial nggak bisa bayangin batu bara. Jadi fiksinya dia berubah tuh. Itu mungkin korsleting listrik, itu algoritma yang korslet itu kan. Jadi itu yang disebut fiksi. Ada tetapi dia mesti bayangkan. Kalau fiktif memang nggak ada. Nggak ada. Nah balik soal tadi itu. Indonesia mau
menganggap bahwa dia bisa dengan food estate itu Food estate. bisa feeding 8 miliar. Dan siapa di dunia ini yang percaya jualan proposal itu kan? Apalagi kalau orang bilang ini era di mana kita mesti pastikan bahwa 1,5 derajat suhu itu nggak akan terjadi di 2030. Dan di Ekonomis barusan nulis bahwa itu pasti terjadi karena gagal ada perang dan krisis energi itu. Jadi kalau misalnya Indonesia bilang ini proposal kami akan mampu untuk memenuhi perut lapar dunia 8 miliar orang. Artinya itu seluruh hutan Papua akan dijadikan food estate kan. Seluruh. Ya mau ditanam kan. Kan nggak mungkin kita membanggakan itu tanpa kita pangkas hutan itu tuh. Dan itu merusak. Merusak. Jadi selalu ada trade off antara arogansi dan kerusakan lingkungan. Jadi di situ persoalannya. Ya, persoalan itu kan nggak ada semacam penglihatan dua langkah kan. Ya kita negara luas maka kita mampu menanam. Kalau kita menanam padi itu artinya ada hutan yang mesti ditebang kan. Tapi nanti Indonesia promosikan, wah enggak, kita justru dengan menanam padi maka terlihat cakupan hijau kita gede itu. Iya, kalau dipotret dari atas hijau. Tapi hijau padi dengan hijau hutan yang bervariasi kan beda kan. Nanti orang bilang, ya ini sudah hijau, iya tapi lapangan golf itu hijau juga kan. Jadi cakupan hijau itu kuantitatif bukan kualitatif Pak. Dibaca kan. Kan beda hijau yang diverse, hijau karena diversitas dan hijau yang monokultur. Kalau seluruh Kalimantan ditanamin sawit juga hijau, tapi itu kan bukan penghijauan, itu kan upaya untuk menimbulkan ketergantungan kita pada ekstraktif industri kan. Batu bara juga begitu kan. Jadi itu yang jadi persoalan sebenarnya mendasar. Ya, saya merasa keadilan itu ada di situ tuh. Akses pada energi juga kita nggak bisa tuh ya. Bagaimana misalnya kalau saya pasang listrik, biaya yang saya bayar itu bukan masuk ke PLN, tapi masuk pada si penyedia power plant kan. Kan PLN sekarang tinggal, kalau orang tanya apa kerjaan PLN, ya pasang tiang listrik sama tarik-tarik kabel. Sementara energinya kan bukan dari dia kan. Ya. Kan PLN dipaksa membeli energi dari perusahaan swasta. Padahal konstitusi kita menjamin bahwa kebutuhan pokok itu mesti disediakan negara. Kan listrik kebutuhan pokok itu. Jadi itu persoalan juga ya. Persoalan cara menafsirkan ide keadilan, ide kemakmuran di konstitusi. Jadi kemampuan elit sekarang untuk membaca desain konstitusi itu nggak ada tuh. Tidak bisa membaca desain konstitusi. Ya. Jadi yang terjadi ketidakadilan. Nah itu ujungnya ketidakadilan akhirnya. Oke, kalau terjadi ketidakadilan, apa lagi yang bisa kita lakukan atau apa lagi yang Rocky bisa lakukan kalau sudah? Ya itu saya mau bikin liga boikot pemilu tuh. Kenapa harus liga boikot pemilu? Cuman itu caranya untuk kasih wake up call, kasih interupsi bahwa desain pemilu itu bakal tetap menghasilkan aktor dan subjek politik yang adalah ternak oligarki. Kan pemilu ini adalah peternakan oligarki itu. Jadi kalau kita menghentikan peternakan itu, ya boikot peternakannya kan. Itu boikot pemilu. Tetap saya akan kampanye, walaupun orang anggap ya nggak ada tapi ini moral call-nya tinggi situ. Jadi dimensi etik yang kita mau ucapkan. Moralnya. Karena saya sependapat nih, Bung Rocky. Kalau kita melihat piramida hukum yang itu, sebenarnya yang paling atas itu moral. Memang. Baru norma ya. Iya betul. Jadi kalau Bung Rocky tadi moralnya, maka apa yang Bung Rocky katakan itu sebenarnya sangat tepat. Karena kan moral itu di atas norma-norma kan, di atas hukum. Iya, apalagi sekarang seluruh Indonesia ini sibuk untuk mengembalikan prinsip-prinsip moral dalam hukum adat, dalam masyarakat adat itu. Tapi saya perhatikan ini tokoh-tokoh masyarakat adat kalau bikin konferensi, dia mesti undang Menteri Hukum, mesti undang Menteri Kehutanan segala macam. Jadi agak lucu masyarakat adat mencari rasa aman di dalam negara kan. Kan kalau dia mau secara sempurna ini hukum dalam masyarakat adat yang kami asuh itu, ngapain minta seminarnya dibuka oleh negara? Udah pasti negara kan caplok ini kan. Kan idenya kan begitu. Kenapa? Karena banyak tokoh masyarakat adat juga yang sebetulnya ya ingin cari jabatan itu kan. Dikooptasi pasti. Bandingkan misalnya gerakan masyarakat adat untuk memulihkan hukum adat di Amerika Latin itu nggak pernah mau berurusan dengan negara. Karena dianggap negara justru yang merampok status keadilan dari kelompok adat ini kan. Gitu. Jadi berarti pemilu nanti tidak akan mungkin menghasilkan presiden atau wakil-wakil rakyat yang bisa kita harapkan? Bisa. Kalau calon presidennya Abraham Samad. Yang tertunda. Ini serius kan tadi Bung Rocky mau buat itu tuh.
bahwa menolak pemilu karena kelihatannya tidak ada pelibatan masyarakat ya, tidak ada pelibatan masyarakat secara partisipatif dari awal. Dari awal nggak ada tuh. Ya, karena kan calon yang ada itu kita seolah-olah kita disodorkan berdasarkan apa tuh? Iya kan, kalau ditanya siapa sih calon presiden kita? Ada Prabowo, Anies, Ganjar, siapa lagi yang Prabowo, Anies, Ganjar, siapa lagi? 3-4 orang. Erlangga atau Puan segala macam. Ya. Itu yang sodorin siapa? Kita nggak sadar bahwa itu disodorin oleh lembaga survei. Oh. Okay. Urusan apa kita dengan lembaga survei? Lembaga survei nggak pernah mau kasih tahu bahwa ini uang kita dapat dari satu partai. Dia bilang bahwa ini uang publik gitu. Mana ada uang publik dipakai untuk bukan uang publik. Mana ada uang perusahaan dipakai untuk kepentingan publik. Dari situ kita udah nggak masuk akal kan. Oh kami punya uang nih, tapi karena itu kami relakan untuk survei. Satu kali survei itu 2 miliar. 2 miliar. Lalu lembaga survei bilang ini uang kami, uang perusahaan untuk pelayanan publik. Itu nggak ada di seluruh dunia. Uang perusahaan, uang privat dipakai pelayanan publik. Itu ngaco kan. Kan dia mesti bilang ini, ikut aja Amerika kan. Lembaga survei Joe Biden kasih tahu sepenuhnya kami dibiayai oleh Partai Demokrat, ini survei kami, silakan uji. Trump juga begitu, ini lembaga survei kami, silakan uji. Dia kasih tahu tuh, public declare, ini uang yang masuk ke kita, ini. Tapi ini metodologinya. Kalau di sini kan kita nggak tahu tuh indikator duitnya dari mana, Kompas duitnya dari mana, segala macam. Tiba-tiba kita lihat, wah udah ada daftar. Dan metodologinya sama, hasilnya berbeda. Ya itu, karena lembaga survei itu saling nitipin kuesioner aja kan. Oh, tinggal dikutak-kutik sendiri margin of errornya. Jadi itu problem kita ya? Itu juga problem kita. Public opinion dikendalikan oleh korporasi. Kan lembaga survei ini kan korporasi itu. Okay. Jadi itu intinya. Karena itu kalau misalnya disodorkan ke saya, ini calon presidennya ada 5-7. Pak Rocky pilih siapa tuh? Oke, saya pilih siapa yang saya coret pertama. Bukan siapa yang saya pilih, siapa yang saya coret pertama, coret kedua, coret ketiga. Kalau saya coret semua, siapa yang memarah? Karena KPU pun nggak kasih sosialisasi tentang pendidikan politik kan. Kan tugas KPU dulu waktu 99 saya ikut dorong melalui LBH, saya dulu penasihat LBH itu. Ya. Supaya KPU itu pertama kali tugasnya lakukan pendidikan politik. Baru lakukan sistem pemilihan umum yang soal teknis aja kan. Kan cuma nyediain kota segala macam. Tapi dia mesti lakukan pendidikan politik di awal supaya publik tahu mana kucing dalam karung dan mana kucing dalam karung bolong. Langsung kelihatan kan kucingnya tuh kan. Nah ini juga KPU juga kucing juga sebetulnya yang kita nggak tahu nih ditaruh siapa dalam karung itu kan. Jadi ini menarik. Penyelenggara pemilu tidak melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat. Bukankah penyelenggara pemilu juga kembali menyatakan bahwa kita berharap dunia kampus atau masyarakat madani, masyarakat sipil yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat? Harusnya begitu. Dalam 2 bulan ini saya udah 3 kali ditolak oleh universitas negeri karena rektornya nggak mau saya bicara di situ kan. Jadi bagaimana? Kita bagian pendidikan politik. Di Mataram saya ditolak tuh. Rektor bilang boleh tapi jangan ada nama Rocky Gerung. Mahasiswa akhirnya pindahin acara itu ke kaki Gunung Rinjani. Jadi saya kasih kuliah tentang ini di ketinggian pendidikan 2000. Politik ya? Pendidikan politik gitu. Pendidikan etika lingkungan juga karena ditolak. Kemarin di Malang juga ditolak. Mungkin udah 5 kali ditolak. Jadi rektor takut saya bicara tentang justice, tentang environmental ethics, tentang korupsi segala macam. Ya artinya dia melindungi koruptor dong kan. Ya kita bisa bayangkan bahwa ya dia memang ASN. Tapi kan ini universitas kan otonom pikirannya dari intervensi negara kan. Mestinya dia bilang saya ASN, tetapi ilmu pengetahuan tidak terkait dengan status saya sebagai ASN. Saya rektor, saya bertanggung jawab terhadap mutu argumen di kampus saya. Kan dia mesti bilang begitu kan. Artinya pendidikan politik untuk orang bisa cerdas dan berintegritas itu menjadi nggak bisa kita sampaikan ya? Bisa lewat podcast begini kan. Banyak podcast yang bagus sekarang yang YouTube yang akhirnya orang anggap bahwa pendidikan politik nggak usah masuk partai, dengerin aja podcast Abraham Samad, Refli Harun. Saya nggak mau bilang saya sendiri gitu. Tapi tetap masyarakat sipil sekarang harus terus ya mendorong terus dan lewat sosial media sebetulnya untuk melakukan pendidikan politik itu ya. Ya. Oke. Kan partai nggak ada kurikulumnya kan? Mungkin karena nggak punya code of conduct. Dia punya code of conduct, tapi itu sekedar untuk dilampirkan ke KPU kan code of conduct-nya. Jadi pro forma aja ini code of conduct partai. Kalau ada code of conduct kan nggak mungkin ketua partainya mesti minta izin dulu pada presiden kalau mau jadi presiden kan. Kan itu
Jadi feodalisme sebetulnya ada di semua partai itu. Feodalisme, oportunisme, pragmatisme itu semua bagian buruk dari kekuasaan itu ada di partai sekarang. Jadi kartel ini Ya, kan itu bukan jadi cuma di bisnis, Mm-mm. bisa juga di politik. Ya, Kartel politik. jadi kartel ini sengaja mengaktifkan kedunguannya sebetulnya supaya dia nggak punya tanggung jawab terhadap masa depan demokrasi kan. Oke. Kan kalau dia punya tanggung jawab, maka pertama kali dia akan bilang, kami partai politik, siapa yang mau masuk ke kami harus ikut fasilitas. Pertama adalah pendidikan keadilan, lalu sejarah intelektual, lalu recent issue, lingkungan, gender. Jadi orang bertanya kalau dia masuk satu partai, do you speak environmental ethics, do you speak gender equality, do you speak human rights, segala macam. Itu mestinya standar partai di Indonesia sekarang itu. Tapi kalau orang datang buat meramal jadi anggota partai, pertama-tama dia ditanya, apa namanya, ATM ada di mana aja. Jadi calon anggota legislatif sebetulnya bukan hasil kaderisasi, tetapi hasil outsourcing tuh. Jadi banyak partai yang akhirnya P3, coba P3, PAN, akhirnya pergi ke Ganjar tuh. Ya padahal ya ngapain dia bikin partai kalau dia nggak ada kader kan begitu kan. Nasdem juga begitu, nggak ada kader artinya ambil Anies Baswedan itu kan. Padahal Anies tadinya dideklarasikan oleh masyarakat sipil, oleh relawan, lalu dikooptasi oleh partai. Lalu Anies bilang silahkan relawan mendekat pada Nasdem, kan kacau Anies kan. Kan mesti dia bilang saya bagian dari relawan, partai mesti mendekati relawan, Iya, mengkomunikasikannya. Itu, jadi itu hal-hal kalau kita kasih kritik nanti orang bilang kita berlebih. Memang karena masih kurang demokrasi kita mesti kasih kritik berlebih itu. Oke. Jadi kira-kira apa yang kita lakukan ini Bung Rocky untuk memperbaiki keadaan seperti ini? Saya percaya bahwa keadaan semacam ini harus betul-betul tiba dulu di nadir, baru dia bisa lompat ke senit nanti itu. Jadi kalau dia belum... Tapi ini kan bahaya kalau kita tiba ke nadir dulu, itu kan hal yang sangat terburuk menurut saya. Memang, karena kita belum sampai di situ tuh. Iya. Jadi pemburukan ini harus dimaksimalkan supaya orang ada semacam insight, orang dapat pencerahan oh itu ya seburuk itu kita tuh. Ya. Kalau misalnya masih dianggap ya Indonesia masih bisa kompetisi di kan Presiden Jokowi selalu bilang udah anak muda itu percaya bahwa 2045 nanti ada bonus demografi Indonesia akan kaya raya tuh. Itu kan keterangan yang absurd gitu. Apalagi pakai istilah bonus demografi. Artinya akan dikasih negara sebagai bonus tuh. Padahal dalam teori sosiologi atau teori demografi nggak ada istilah bonus demografi. Istilah yang benar adalah demographic dividend. Jadi dividen demografi itu. Oke. Supaya dapat dividen mesti investasi dulu kan. Kalau sekarang kan Pak Jokowi anggap kalian kan anak muda 17 sampai 25 tahun, 15 sampai 25 tahun itu akan jadi bonus demografi karena kalian banyak. Lo bukan banyaknya yang dihitung. Bukan. Banyak kalau kekurangan gizi buat apa? Kalau IQ-nya kurang kan nggak bisa bertanding sebagai dividen dengan masyarakat di luar. Nah yang salah kaprah juga sering saya perhatikan Presiden bilang milenial ini akan jadi bonus demografi buat Indonesia di 2045. Nggak begitu teori bonus demografi. Bonus demografi itu perbandingan relatif kemampuan berpikir bangsa ini dengan tetangganya tuh atau dengan di luar, bukan antara mereka kan. Itu. Jadi harus dibandingkan dengan tetangganya. Iya, mesti dibandingkan dengan Vietnam, dengan Singapura, Hong Kong misalnya itu. Nah kalau kita lihat misalnya statistik beberapa minggu yang lalu saya baca statistik bahwa Indonesia itu IQ nasionalnya rata-rata cuma 70. Menyedihkan juga. Jadi Indonesia itu adalah negara paling bodoh di Asia tuh. Cuman ada di atas Laos dan Timor Leste tuh. Lalu orang marah. Dan memang kalau saya bilang ini memang negara dungu kok. Dari dulu saya bilang dungu kan. Lalu orang marah. Lalu sekarang ada buktinya. Kan di dalam skala Indonesia nomor 3 dari bawah tuh dibandingin Vietnam. Padahal negara kita, Indonesia dan Vietnam sama-sama keluarin 20-25% untuk pendidikan. Lalu kenapa IQ-nya kita drop kan? Kita mesti tagih Pak Jokowi kenapa IQ kita drop itu. Nanya ke siapa? Nanya ke kolam kodok apa? Nanya ke siapa? Kan kita mesti ada keterangan kan? Nah, kalau itu kita lihat misalnya sekarang. Kalau misalnya pemerintah bilang nanti di depan akan ada bonus demografi. Berarti akan ada orang yang sehat dan pintar ke depan. Sekarang sudah dibuktikan bahwa kita nomor sekian buntut. Lalu kita lihat lagi data stunting. Data stunting kita prevalensinya itu 24%. Artinya 1 dari 4 anak Indonesia kekurangan gizi tuh. Lalu gimana kita mau compete kalau kekurangan gizi? Coba.
Jadi Berarti negara tidak hadir dong kalau negara memang nggak hadir. ya. Jadi kalau misalnya negara bilang ya tangan negara ada di mana-mana, iya tapi datanya bilang bahwa 1 dari 4 anak Indonesia itu stunting. Kalau kita dengar keterangan Sri Mulyani lebih gila lagi. Setiap bayi Indonesia yang lahir hari ini dia langsung dibebani hutang negara 40 juta. Ya. Jadi udah berhutang, stunting pula. Kalau ditanya pada si bayi, Anda mau nggak di 2045 jadi lebih baik saya kembalikan pada rahim ibu saya? Berat tuh. Itu datanya begitu. Tapi kan pemerintah bilangnya kami nggak tahu kenapa ada lag antara data dunia dengan data yang dipromosikan pemerintah. Pemerintah kemarin bilang, ini saya cuma banding-bandingin data aja nih, belum ngeledeknya ya. Ya, apa namanya, kita dapat investasi masuk 82 triliun apa itu sepanjang 1 tahun ini. Oh iya, itu kita gembira itu. Oke. Tetapi itu yang masuk. Capital outflow-nya kita itu adalah 175 triliun. Jadi masuk 80, keluar 175. Itu bagaimana coba? Seringkali disembunyikan kan. Yang keluar berapa? Nah itu juga yang Presiden Jokowi kemarin dengan sangat mendesak menunjukkan proposal Indonesia supaya ikut dibiayai oleh Amerika tuh soal IKN. Nah, kan mestinya G20 ini tempat investor melihat potensi invest di IKN. G20 ini seharusnya ya Seharusnya menjadi tempat. Nah, mestinya dia jadi gula sehingga Investor itu semua datang berbondong-bondong. Betul. Tetapi dengan data tadi menunjukkan bahwa justru ketika Indonesia promosikan G20 selama 1 tahun terakhir ini, justru pada tahun itu investornya kabur kok. 175 capital outflow ya. Gimana coba? Jadi sebetulnya dengan mudah kita tahu bahwa ada sesuatu yang ajaib itu. Kenapa? Karena Pak Jokowi berupaya keras untuk menghemat anggaran karena mau biayai IKN. Hal yang secara ekonomi nggak masuk akal. Ngapain bikin IKN kalau millennials nanti itu bekerjanya di cloud? Kan ada millennials yang bolak-balik ke pusat ibu kota. Pak Jokowi terangkan bahwa ini loh dia kasih namanya di belakang itu layar. Ini yang akan jadi ibu kota kita nih. Ini ada air mengalir, itu ada listrik yang dibuat tanah segala macam, indah sekali itu. Ya tapi indahnya itu di laptop presiden, bukan secara faktual tuh. Dan masih orang persoalkan itu layak nggak buat ibu kota? Kan itu persis di garis khatulistiwa, sedikit di bawah garis khatulistiwa. Maka panasnya itu maksimal. Di bawahnya batu bara, panasnya juga maksimal. Itu kota yang dibakar dari atas dan dipanggang dari bawah kan. Itu artinya konsumsi AC akan tinggi sekali tuh. Konsumsi AC selalu merusak ozon. Jadi dan itu merusak lingkungan. Lingkungan, energi mesti disuplai ke kota itu kan. Jadi betul-betul tidak environmentally friendly itu enggak. Padahal yang dimaksudkan itu nanti kota hijau. Bagaimana jadi kota hijau? Iya. Kalau dari awal kita tahu perencanaannya akan sangat mengkonsumsi banyak energi itu. Oke, Bung Rocky, berarti agak sulit kita mengharapkan sebuah keadilan sosial ya. Nah, jadi sebetulnya bahaya pemimpin berikutnya adalah beban yang dibawa hari ini itu terlalu berat. Hutang, divided nation, kerusuhan rasial, sentimen agama kan berat betul kan. Nah, saya bayangkan itu nggak mungkin dihasilkan lewat pemilu yang akan jadi sekedar basa-basi elektoral tuh. Nah, kalau itu hasil dari konsolidasi masyarakat sipil. Oke. Apa yang Anda maksud dengan basa-basi elektoral? Ya, agendanya ada. Agendanya akan ada pemilihan umum, akan ada surat suara di situ, akan ada debat, akan ada apa namanya presenter, akan ada survei. Tapi itu kan tidak menghasilkan semacam kegairahan berpolitik. 2 hari lalu saya jalan sama anak-anak SMA itu naik gunung tuh 30-40 orang dan mereka bertanya, itu kalau pemilu itu kami mau pemilih pemula itu apa sebetulnya yang namanya pemilu tuh? Yeah. Dia sendiri nggak tahu kan, padahal ini pemilih pemula Indonesia itu mayoritas nanti. Yeah. Dan KPU nggak beritahu apa sebetulnya pemilu. Mereka bandingkan dengan pemilu di luar negeri, lalu mereka pikir iya di luar negeri itu ada yang baru dari Tokyo, dia bilang di Jepang itu ya poster A4 ditempel aja di situ. Ini kok sibuk dan karena poster itu hanya untuk memberitakan, misalnya di Tokyo itu poster itu memberitakan besok ada debat loh di kota ini dengan kandidat ini. Itu undangan sebetulnya. Di kita baliho dan nggak tahu apa isinya kan. Jadi milenial menganggap bahwa itu basa-basi aja tuh. Nah itu yang saya anggap bahwa pemilu nanti itu tidak akan menimbulkan sensasi bahwa apalagi substansi bahwa Indonesia sedang menuju pada era emas 2045. Walaupun pemerintah terus 2045 kita akan hidup macam-macam. Milenial hari ini lagi gandrung pada seorang perempuan Indonesia yang disewa oleh NASA
eh, juga ngajar di Harvard University. Elon Musk juga lagi lirik dia karena dia arsitek, seorang perempuan arsitek yang sedang merancang pemukiman di planet Mars. Ya. Jadi bayangkan, perempuan Indonesia sedang merancang pemukiman di planet Mars. Ya. Karena planet Mars itu mungkin 20 tahun ke depan mesti ada pemukiman tuh. Ya. Sementara presiden dari si perempuan itu lagi gali-gali fondasi di Kalimantan untuk bikin ibu kota baru. Kita mau bilang apa itu? Dan siapa yang akan ingat ibu kota baru nanti ketika semua orang udah bicara tentang cloud, tentang cryptocurrency, macam-macam ide baru tuh. Itu intinya tuh. Nah, saya pernah kasih ide begini aja Pak Jokowi. Uang 400 triliun itu, dan mungkin sekarang udah 800 triliun untuk bikin ibu kota itu mahal betul. Bikin aja, jangan bikin pindahin ibu kota. Bikin istana kepresidenan di semua provinsi tuh. Cuma 37 provinsi bikin istana, itu murah banget bikin istana kan. Supaya masing-masing daerah bikin arsitekturnya sendiri. Ini kan kita udah punya di Bali ada, di Cipanas ada, di Bogor ada, di beberapa tempat ada tuh. Jadi kalau dibikin itu orang justru akan anggap oke, itu setiap presiden nanti akan teruskan. Mungkin Pak Jokowi tinggal bikin 5 selesai itu. Kan nggak lama tuh bikin istana tuh. Jadi semua Indonesia ada istana kepresidenan. Setelah Pak Jokowi Abraham Samad yang akan Enggak, saya begini, saya ingin kembali bahwa kan tadi Bung Rocky bilang Ya. akan mungkin nanti kita menghadirkan seorang yang presiden yang bisa terbebas dari cengkraman oligarki. Paling tidak presiden kita nanti akan sulit mengendalikan oligarki. Itu yang saya tangkap kan? Ya itu. Karena kan pemilu itu adalah lembaga resmi di mana oligarki secara resmi juga bisa bermain di situ. Kalau di luar situ kan oligarki bisa ditangkap. Justru karena dia resmi, oligarki akan pasang harga di situ kan. Nah, yang saya maksud tadi, harusnya perubahan politik tidak terjadi di dalam sistem elektoral tuh. Itu intinya. Baru orang ngeh tuh, oh dia mesti kita ubah tuh. Selama dia sistem elektoral dan oligarki kan tuh, langsung tahu nih, ya dia dapat 20%. Kan nggak mau 0% kan. 20% itu oligarki langsung paham, dia cuma segitu, kita hitung aja berapa sih? 3 triliun. Ya, Thresholdnya. Satu presiden butuh 3 triliun, 4 calon presiden cuma 12 triliun. Bagi oligarki murah sekali kan. Buat cari presiden kan. Jadi semua calon. Iya dia gini-gini aja. Ini dapat, ini nggak dapat, ini dapat pasti kan. 12 triliun oligarki kembali berkuasa. Itu murah sekali. Jadi kalau bilang pemilu mahal, nggak mahal, justru murah. Bagi oligarki itu murah. Dan disitulah posisi dia mengendalikan. Yes. Dan mungkin juga bukan kata oligarki sih agak secara konseptual. Oligarki itu kan masih ada aturannya kan. Karena oli maka sejumlah orang masih bisa saling bercakap-cakap untuk ngatur. Itu oligarki. Yang terjadi sekarang dalam praktek politik itu bukan oligarki, tapi plutokrasi. Jadi plutokrat artinya satu orang kaya. Satu orang kaya misalnya, satu orang kaya di Kalimantan bisa ngatur 3 gubernur di Sulawesi, 2 bupati di Kalimantan, dan 4 wakil presiden di Indonesia. Bisa. Dan itu yang terjadi. Nah, kenapa? Karena dia ingin supaya izin-izin ekstraktifnya itu dipastikan akan lanjut terus, aman tuh. Kalaupun terjadi bahwa ternyata gubernur yang dia ternakkan itu ditangkap KPK, dia akan atur KPK itu salah satu komisionernya dia ternakkan juga dari sekarang tuh. Jadi dia ternakkan. Dia ternakkan. Akhirnya juga masuk penjara tuh. Maka dia udah hitung, sipir penjaranya pun harus dia ternakkan sejak sekarang supaya bisa dikeluar-keluarin kan. Jadi itu satu paket dia kontrol. Ini semacam algoritma korupsi itu di mata rantai ya. Mata rantainya dia tahu itu tuh. Ini yang disebut judicial corruption, mata rantai. Iya, oke, boleh judicial corruption dan kelihatannya itu yang berlaku sekarang tuh. Jadi antara oligarki masih mending, ada satu kelompok yang punya status. Ini antara plutokrat yang nggak saling berhubungan, tapi dia bisa kontrol. Bayangin misalnya satu pemilik tambang di Kalimantan bisa punya 2 gubernur di Sulawesi kok. Buat apa ya? Buat supply smelternya segala macam kan. Jadi begitu keadaan. Dan dia bisa kendalikan hakim di Jakarta nanti kalau terjadi dispute bisnis itu kan. Ya, makanya itu tadi saya katakan terjadi namanya judicial corruption. Mata rantai. Yes. Peradilan, mafia peradilan ya. Ya, oke. Jadi mafia peradilan itu mata rantainya. Ya, mafia peradilan itu semacam industri yang menguasai hulu sampai hilir justice. Ya. Jadi oleh karena itu kita tidak bisa lagi terharu berharap banyak ya, Bung Rocky, tentang keadilan ya. Kalau saya berharap pada gerakan sosial sebetulnya. Jadi gerakan sosial yang bisa menyelamatkan keadilan itu ya. Iya, hanya gerakan sosial.